Ijazah Sholawat Jibril. Shallallahu ala Muhammad. Artinya, semoga Allah memberikan sholawat, rahmat yang disertakan tazim kepada Nabi Muhammad. Imam Abdul Wahab Asy-Syarani, wafat 973 Hijriyah, mengutip perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang membaca sholawat di atas, Allah Ta'ala akan bukakan 70 pintu rahmat, mendapat kecintaan dari orang lain dan tidak ada yang membenci dirinya melainkan orang yang punya sifat nifak. Syekh Ali Al-Khawas radhiyallahu anhu berkata, hadis tersebut diriwayatkan para ahli marifah melalui Khidir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut kami jalur sanadnya sampai pada martabat sahih sekalipun para ahli hadis menolak jalur periwayatnya lantaran mereka mempertahankan basic ilmu riwayat mereka. Imam Syamsuddin Muhammad bin Abdurrahman As-Sahawi, wafat 903 Hijriyah, dalam kitab Al-Qaul Badi, dan Imam Ahmad bin Muhammad Al-Kustulani dalam kitab Masalikul Hunafa mengutip dari Imam Majduddin Faizrus Abadi dari Imam Abul Muzaffar Muhammad bin Abdullah ibn Al-Hayam As-Samarkandi yang tersohor dengan julukan Abu Warat rahimahullah berkata, aku mendengar Al-Khidir dan Ilyas alaihimassalam keduanya berkata, kami mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang mukmin membaca Shallallahu ala Muhammad, melainkan ia akan dicintai manusia, sekalipun banyak manusia membencinya di satu saat mereka akan Allah kehendaki untuk mencintainya. Dan kami mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas mimbar bersabda, siapa yang membaca Shallallahu ala Muhammad, akan Allah bukakan baginya 70 pintu rahmat. Imam Al-Kustulani dalam kitab Masalikul Hunafa halaman 183, mengatakan, dalam riwayat lain disebutkan bahwa Imam Muhammad bin Abdullah ibn Al-Hayam bertanya kepada Al-Hadir dan Ilyas, apakah kamu berdua bertemu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Keduanya menjawab, iya kami berdua bertemu beliau. Imam Ibn Muhammad bin Abdullah bin Al-Hayam kemudian memohon kepada keduanya agar ia dapat meriwayatkan hadis dari Al-Hadir dan Ilyas, kemudian keduanya menyampaikan hadis. Tidaklah seorang mukmin bersalawat kepada Muhammad melainkan Allah Ta'ala mensucikan hatinya dari benih kemunafikan sebagaimana air dapat membersihkan pakaian. Ibn Hajar Al-Asqalani menambahkan, siapa yang membaca Shallallahu ala Muhammad, maka akan dibukakan 70 pintu rahmat. Ketiga redaksi hadis yang diriwayatkan Imam Abu Al-Muzaffar As-Samarkandi Muhammad bin Abdullah Al-Hayam, menurut para ahli marifah berstatus sahih. Sedangkan menurut ahli hadis antara lain Imam Syamsuddin As-Sahabi dalam kitab Mizan Al-I'tidal Jilid 3 halaman 602 dan Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Lisan Al-Mizan Jilid 7 halaman 236, berkomentar sanadnya bermasalah, dengan alasan sepak terjang dan eksistensi tokoh bernama Abul Muzaffar As-Samarkandi sebagai periwayat majul tidak diketahui secara jelas. Dalam kitab Firisul Mahtutat Jilid 8 halaman 389 disebutkan bahwa Abu Al-Muzaffar ibn Al-Hayam mengkompilasi seluruh riwayat hadis terkait Al-Khidir dan Ilyas pada sebuah karya berjudul Ahadits Al-Hadir wa Ilyas. Para pakar sejarah mengatakan, Abul Muzaffar ibn Hayam diperkirakan hidup pada abad ke-5 Hijriyah. Kondisi majul seorang periwayat belum tentu menyebabkan konten periwayatan tertolak. Imam Syamsuddin As-Sahawi juga menyebutkan bahwa Imam Abul Muzaffar As-Samarkandi mendengar Al-Khidir dan Ilyas berkata, dahulu pada zaman Bani Israel ada seorang nabi bernama Samuel yang selalu diberikan kemenangan oleh Allah Ta'ala ketika menghadapi musuh. Pada suatu hari musuh ingin menyerang perkampungan beliau. Musuh meyakini bahwa Nabi Samuel orang yang memiliki magic, sihir, sehingga musuh menyerang dari arah laut dengan membawa banyak pasukan. Ketika serangan musuh terdengar oleh penduduk kampung di mana Nabi Samuel berada, mereka bertanya kepada beliau apa yang harus mereka lakukan untuk menghadang musuh.
Nabi Samuel alaihi salam menyerukan penduduk setempat untuk membaca, Shallallahu ala Muhammad. Akhirnya para penduduk mengamalkan bacaan tersebut, dan tidak lama terdengar kabar bahwa tentara musuh yang ingin menyerang mengalami musibah kapal mereka tenggelam. Pada suatu hari seorang lelaki dari Syam mendatangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, aku punya ayah yang sudah lanjut usia dan ia ingin sekali berjumpa denganmu." Beliau berkata, "Datangkan dia ke sini." Lelaki itu menjawab, "Apalah daya fisiknya tidak memungkinkan itu." Beliau berkata, "Kalau begitu, suruh dia untuk memperbanyak membaca, Shallallahu ala Muhammad, selama 7 hari 7 malam, maka dia akan bertemu aku dalam mimpi." Lelaki itu pun bergegas pulang dan menyampaikan pesan Rasulullah kepada ayahnya, lalu ayahnya mengamalkan pesan tersebut hingga beliau bertemu Rasulullah lewat mimpinya. Adapun sanad mutasil, bersambung kepada Imam Abul Muzaffar As-Samarkandi radhiyallahu anhu, beliau dari Al-Khidir dan Ilyas. Al-Fakir riwayatkan sebagai berikut. Ilyas alaihi salam adalah nama seorang Nabi Bani Israel yang merupakan cicit dari Nabi Harun alaihi salam. Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayatul Hidayah menyebutkan nasab beliau Ilyas bin Yasin bin Fanhash bin Al-Aizar bin Harun. Beliau Allah utus berdakwah di daerah Ba'labak bagian barat negeri Syria. Sedangkan nama asli Al-Khodir atau sering juga disebut Al-Khidir adalah Baya bin Malkan, sebutan Khodir lantaran setiap tempat yang beliau diami akan tumbuh rerumputan dan tumbuhan hijau. Para ulama berselisih tentang kenabiannya. Ulama ahli zahir menyatakan beliau itu nabi. Ulama ahli batin mengatakan beliau hanya seorang wali. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebut Al-Khadir sebagai pemimpin para wali abdal. Nasab beliau adalah Baya bin Malkan bin Falai bin Abir bin Syali bin Kinan bin Arfahas bin Sam bin Nuh alaihi salam. Beliau merupakan ponakan dari kakek Nabi Ibrahim alaihi salam. Diriwayatkan ketika Nabi Adam alaihi salam di akhir-akhir usianya berwasiat kepada anak-anak cucunya bahwa nanti akan ada musibah besar berupa banjir yang menenggelamkan seluruh dunia, bahwa siapa saja di antara keturunan kalian nanti yang dapat memindahkan kuburanku ke sebuah bukit, maka dia aku doakan menjadi manusia yang paling panjang umurnya sampai hari kiamat. Dalam rentangan waktu panjang wasiat tersebut terus disampaikan dari generasi ke generasi sampai zaman Nabi Nuh alaihi salam, di mana sebelum terjadi banjir beliau yang membawa jenazah Nabi Adam. Selanjutnya Nabi Nuh berwasiat kepada anak cucunya untuk memindahkan jasad Nabi Adam untuk dimakamkan di sebuah bukit. Dan akhirnya Al-Khidir yang memindahkan jasad Nabi Adam alaihi salam. Ada salah seorang ulama karismatik dalam Tariqah Tijaniyah bernama Syekh Al-Arabi bin Sai Al-Umari Asy-Syarqawi pernah ditanya, apakah Al-Khodir seorang nabi atau wali? Beliau menjawab, jika Al-Khodir seorang nabi, maka cukup bagi kita menjadi umat Khatmul Anbiya, penutup para nabi, yakni Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Apabila Al-Khodir seorang wali, maka cukup bagi kita Khatmul Auliya, penutup para wali, yakni Sayyidi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Baca sholawat di atas minimal sehari semalam 1000 kali, tentunya dibaca dengan bacaan yang tartil perlahan, hingga benar-benar mantap kehusyuannya, jangan terburu-buru. Demikian, semoga bermanfaat.